Sepertinya hari ini aku terlambat pulang. Aku ada acara di kantor. Isfara mengetik pesan itu pelan-pelan sebelum akhirnya menekannya dengan ragu. Kalimat itu dikirimkan pada pria yang kini sah menjadi suaminya. Meski Alvanus sudah menegaskan bahwa mereka tak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing, tetap saja Isfara tidak bisa sembarangan datang dan pergi begitu saja. Bagaimanapun juga, dia sekarang tinggal di rumah pria itu. Ada batas-batas tak tertulis yang tetap ingin dia jaga. "Hei, pengantin baru, udah masuk kerja saja," celetuk suara ceria di sebelahnya. Fokus Isfara langsung buyar. Monica, rekan timnya di bagian pemasaran, baru saja datang sambil menaruh tasnya dengan gaya khasnya yang selalu ramai. "Dari kemarin juga aku sudah masuk," saut Isfara tanpa menoleh. Suaranya datar. Jelas-jelas tidak menanggapi obrolan itu lebih jauh. Sedikit kesal karena Monica justru menyinggung topik yang paling ingin dia hindari pagi ini. Monica memang tidak tahu. Wajar saja, perempuan itu baru masuk hari ini setelah mengambil cuti beberapa hari. Jadi, dia tidak tahu Isfara sudah masuk kerja dari kemarin. Namun tetap saja, mendengar sebutan pengantin baru pagi-pagi begini, cukup untuk membuat perut Isfara kembali terasa melilit. Bagaimana tidak? Rencana pernikahan yang sudah disusun bertahun-tahun bersama Tara runtuh seketika di detik terakhir. Dan kini, entah karena keputusan impulsif atau semata demi menyelamatkan wajah keluarga, Isfara justru terikat secara sah dengan pria asing yang bahkan dia tidak kenal. "Tapi kenapa kamu nggak ngambil cuti menikah?" tanya Monica sambil menarik kursi di sebelah Isfara. Isfara diam sesaat. Cuti menikah? Untuk apa? Dia bahkan tidak tahu harus menghabiskan waktu dengan siapa. Tidak ada bulan madu, tidak ada rencana khusus. Isfara hanya menunduk. Jari-jarinya sibuk merapikan berkas yang sebenarnya tidak butuh dirapikan. "Terus, gimana? Malam pertamamu dengan suamimu lancar?" Guda Monica lagi, menyiku pelan lengan Isfara sambil menyeringai jahil. Kalimat itu sukses membuat tenggorokan Isfara tercekak. Malam pertama. Kalau yang dimaksud Monica adalah momen romantis seperti di drama-drama, maka jawabannya jelas. Tidak ada. Bahkan mereka tidur di kamar berbeda. Isfara tidak mengharapkan apa-apa. Dia sendiri yang menarik pria itu untuk menikahinya di detik terakhir. Cinta? Jangankan cinta. Saling kenal saja nyaris tidak. Jadi, saat pria itu setuju berdiri di pelaminan bersamanya, itu saja sudah lebih dari cukup. "Ya, begitulah," ujar Isfara singkat, menggantung, tidak membantah tapi juga tidak membenarkan. Bagaimanapun, seluruh kantor memang tahu dia akan menikah. Namun soal siapa yang dinikahinya, tidak satu pun tahu pasti. Isfara memang tidak pernah memperkenalkan Tara pada siapapun di kantor, meskipun pria itu beberapa kali menjadi fotografer freelance untuk proyek mereka. Dan karena pernikahan itu hanya sebatas akad tanpa resepsi, tidak ada satupun rekan kerja yang diundang. Semuanya mengira pernikahan itu tetap berlangsung sesuai rencana. Padahal, pria yang kini menjadi suaminya sama sekali bukan orang yang mereka kira. "Ya sudah, yuk kita siap-siap. Hari ini kita ke acara peluncuran produk di Hotel Aluna kan?" kata Monica sambil berdiri dan merapikan rambutnya di layar ponsel. Ballroom Hotel Aluna terpenuhi cahaya lampu kristal dan dekorasi elegan bernuansa putih dan emas. Para tamu undangan dari berbagai media dan mitra bisnis sudah ramai berdatangan. Tim marketing, termasuk Isfara, sibuk memastikan jalannya acara peluncuran produk skincare terbaru perusahaan mereka berjalan lancar. Namun di tengah keramaian itu, Isfara justru merasa semakin asing. Setelah menyelesaikan tanggung jawab menyambut beberapa tamu penting, dia perlahan melangkah menjauh dari pusat acara. Langkahnya tenang, menyusuri sisi ballroom yang kini dipenuhi suara musik lembut dan percakapan ringan di antara tamu. Wanita itu sedang tidak ingin berbasa-basi, tidak juga ingin berpura-pura ramah. Yang dia butuhkan saat ini hanyalah jeda dan sedikit makanan. Pikirannya terlalu penuh untuk diisi percakapan kosong. Sejak dulu, Isfara memang lebih nyaman mengamati ketimbang ikut terlibat. Bukan karena sombong, dia hanya merasa energi sosial cepat menguras tenaganya. Keramaian yang bagi orang lain menyenangkan, baginya justru melelahkan. Dia mengambil satu piring kecil, mengisinya dengan salad dan sepotong kue coklat.
lalu menepi ke sudut ruangan yang lebih tenang. Berdiri di sana, menyendok makanannya perlahan, Isfara diam-diam menikmati sejenak ketenangan di antara riuhnya pesta. Namun, suara familiar kembali menembus ruang pribadinya. Kamu tahu nggak, katanya CEO Valora Group juga akan datang ke acara ini. Ucap Monica sambil muncul tiba-tiba di sebelah Isfara. Mulutnya tak berhenti mengunyah dan bergosip sekaligus. Valora Group, bukankah itu perusahaan tempat Alvano bekerja? Aku nggak tahu, jawab Isfara singkat. Lalu kembali menatap kuenya, berusaha mengabaikan pembicaraan Monica. Monica terus berbicara. Aku dengar-dengar dia itu ganteng banget loh. Kalau nggak salah namanya Pak Al ya. Al? Isfara beku sejenak. Sendoknya terhenti di udara. Monica tidak sedang membicarakan Alvano kan? Namun, Al, bukankah nama panggilan itu terlalu umum? Isfara menepis pikirannya yang mulai bercabang. Dia kembali menyendok kuenya perlahan, berusaha terlihat biasa saja. Tanpa disadari, dari arah pintu ballroom, seorang pria melangkah masuk dengan langkah yang penuh wibawa. Setelan jasnya rapi, tubuhnya tegap, dan sikapnya penuh kontrol. Tatapan pria itu menyapu ruangan sejenak. Namun ketika matanya menangkap satu sosok, wanita berseragam kerja yang berdiri di sudut ruangan sambil menikmati kue coklat, langkahnya melambat. Pria itu berdiri diam beberapa detik. Hanya matanya yang bergerak mengamati. Isfara,